Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nafitri, terima kasih. Semua panitia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi ini, marilah kita sedikit belajar tentang efek penggunaan komputer pada mata, karena pada akhir-akhir ini, apalagi sejak era pandemi, penggunaan komputer pada sekolah-sekolah, pada kantor-kantor, atau pada orang awam pada umumnya, semakin lama semakin meningkat, dan semakin lama orang jumlah penggunanya semakin meningkat juga, waktu penggunaannya semakin meningkat juga. Slide. Jadi efek komputer pada mata ini lebih banyak dikenal di masyarakat di dunia itu sebagai dan diberi nama sebagai computer vision syndrome. Apa computer vision syndrome itu? Computer vision syndrome itu adalah sekumpulan gejala yang terjadi pada mata atau pada tempat lain, pada bagian lain pada tubuh seperti leher, punggung, atau yang bahu dan sebagainya, yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan pada jangka waktu tertentu. Slide. Sebetulnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah memberikan slide atau memberikan pamflet-pamflet di dunia maya tentang computer vision syndrome ini. Jadi sama kita mempunyai batasan yang sama, jadi sekumpulan gejala pada mata yang dan leher dengan akibat penggunaan komputer yang berlebihan. Slide. Dewasa ini paling tidak pada bulan Januari 2020 sebelum pandemi melanda kita, sebetulnya penggunaan gadget, penggunaan komputer itu sudah sangat meningkat, apalagi setelah pandemi seperti ini. Didapatkan data bahwa dari 272 juta penduduk Indonesia, ternyata pengguna komputer itu sampai 64%. Dan yang menarik adalah pengguna mobile phone atau handphone itu 124%. Jadi artinya banyak di antara pengguna internet yang dengan menggunakan handphone itu juga mempunyai dua atau bisa lebih, satu atau lebih handphone. Dan yang menarik juga bahwa pengguna internet yang di Indonesia ini kebanyakan adalah pengguna sosial media. Slide. Jadi penggunaan komputer yang berlebihan itu mempunyai akibat-akibat. Slide. Seperti gambar berikut, kita lihat bahwa di dalam rumah orang menggunakan komputer yang mengakibatkan mata kering, mata menonjol, sakit kepala, dengan posisi postur yang kurang baik, agak membungkuk dan sebagainya. Sementara di luar rumah kita melihat banyak orang yang bergembira, jalan-jalan, bermain dan sebagainya. Slide. Ya. Penggunaan laptop, penggunaan gadget, penggunaan HP pada awalnya memang menyenangkan, tetapi pada akhirnya bisa saja membuat beban yang berlebihan kepada mata dan bagian tubuh yang lainnya. Slide. Jadi penggunaan komputer yang dengan waktu yang berlebihan itu kita sebut atau dikenal di dunia sebagai digital eye strain, yang juga dikenal sebagai computer vision syndrome. Berikutnya, nah, gejala umum sindroma yang berhubungan dengan penggunaan komputer ini adalah seperti misalnya penglihatan menjadi ganda, mata menjadi buram, sakit kepala, iritasi, dan kemudian bisa juga mata merah dan mata kering. Next. Jadi apa penyebabnya?
Penyebabnya adalah durasi penggunaan layar yang berlebihan. Next. Jadi penggunaan layar atau penggunaan komputer yang lebih berlebihan di atas 3 jam, kalau di beberapa penelitian disebutkan ada 3 sampai 10 jam, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan seperti yang sebelumnya disebutkan. Next. Selain penggunaan yang berlebihan dari screen time atau waktu yang berlebihan menggunakan komputer, maka faktor-faktor lingkungan juga berpengaruh, seperti cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan ini berasal dari sumber cahaya, baik sumber cahaya yang ada di dalam ruangan atau sumber cahaya yang ada di luar ruangan, seperti misalnya jendela yang terbuka, pintu yang terbuka yang memberikan cahaya dari cahaya matahari yang berlebihan masuk ke dalam ruangan, akan memberikan pantulan yang kepada layar komputer kita dan memberikan kelelahan yang berlebihan kepada mata apabila dipakai secara berlebihan juga waktunya. Next. Nah, seperti ini ada glare atau ada cahaya yang menyilaukan yang langsung berakibat, dan ada yang direct atau indirect atau yang direct. Next. Nah, lalu gejala yang lainnya seperti pada umumnya seperti disebutkan sebelumnya, ada mata lelah, mata kering, kabur, kehilangan fokus. Nah, ini kehilangan fokus yang persisten pada pengguna komputer, seperti misalnya orang yang sering melihat komputer dengan capek, kemudian dia ngambil sesuatu, meninggalkan mejanya setiap berapa menit, itu sebetulnya sudah mulai terjadi computer vision syndrome. Juga nyeri kepala yang berlebihan sampai mual muntah, atau nyeri pada leher, bahu, dan punggung yang tidak dirasakan dan merasa capek sekali setelah bekerja pada siang hari atau pada sore hari, itu sebetulnya adalah computer vision syndrome. Mungkin gejala-gejala ini tidak terlalu disadari, tetapi sebetulnya ini terjadi pada masyarakat, dan mereka mungkin tidak tahu bahwa ini adalah sindroma-sindroma yang berhubungan dengan pekerjaan di depan komputer yang lama. Next. Pada mata, yang lebih sering terjadi adalah mata kering. Mata kering ini bisa memberikan gejala mata merah, terasa panas, sebelumnya. Mata merah, terasa panas, buram, mungkin juga air mata yang berlebihan keluar dan rasa ada yang mengganjal, ada benda asing atau bahkan gatal. Berikutnya, next. Nah, apa akibatnya orang kalau terjadi kelelahan pada saat melakukan pekerjaan? Mereka cenderung untuk mencari posisi yang lebih nyaman supaya bisa melakukan aktivitas fokus kepada pekerjaannya dengan lebih baik. Tetapi sebetulnya potensi sakit pada punggung, sakit pada leher, dan sebagainya juga bisa terjadi. Nah, ini adalah posisi-posisi yang tidak dianjurkan, yang sebetulnya ini hanya untuk mencari supaya mereka merasa lebih nyaman untuk bekerja karena tuntutan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dibutuhkan itu lebih banyak atau lebih berat dari kemampuan yang dimiliki oleh orang, sehingga terjadilah computer vision syndrome. Next. Apa akibatnya pada posisi pekerjaan yang kurang baik? Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi sakit pada bagian punggung bawah, leher, atau bahkan sakit pada pergelangan tangan. Next. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari computer vision syndrome? Yang pertama, tentu saja kalau misalnya ada keluhan pada mata Anda, periksakanlah kepada ahli mata yang terdekat. Mereka bisa memeriksa mata Anda dengan lebih baik, sehingga
bisa memberikan saran-saran yang baik untuk penggunaan mata atau pada penggunaan komputer yang Anda perlukan. Next. Kemudian yang kedua, pergunakanlah kacamata koreksi atau kacamata baca bila diperlukan. Kacamata baca atau kacamata koreksi ini sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan yang akan Anda lakukan. Bahkan mungkin jarak baca dan kebutuhan yang lain, misalnya glare, menghindari glare dan sebagainya. Next. Yang ketiga, bisa saja kalau diperlukan Anda juga bisa menggunakan proteksi anti reflektif pada layar komputer untuk meningkatkan kontras yang pada layar, dan juga bisa dipakai, proteksi ini bisa dipakai pada kacamata juga untuk meningkatkan kontras, penglihatan kontras. Berikutnya juga bisa dilakukan modifikasi tempat kerja atau perbaikan pencahayaan ruangan sehingga Anda merasa lebih nyaman dan terhindar dari glare. Next. Yang penting juga adalah membedakan dan menghindari glare yang terjadi atau cahaya-cahaya yang tidak diperlukan. Next. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Buatlah sudut sumber cahaya yang baik. Yang sudut sumber cahaya yang baik adalah sudut sumber cahaya yang tidak membuat pantulan kepada mata. Nah, jadi kalau dari kiri ke kanan, yang baik adalah tidak memberikan pantulan kepada layar pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, pada nomor 3, pada yang sebelah kanan, ini akan memberikan pantulan kepada mata sehingga bisa membuat lebih cepat capek atau lebih cepat terjadi digital eye strain. Next. Nah, untuk membedakan dan menghindari glare, kita bisa mencoba dengan cara sederhana, yaitu dengan cara menutup mata dari sumber cahaya yang kira-kira membuat kita silau. Kalau misalnya kita melihat komputer dengan lebih kontras, lebih baik, maka itu adalah sumber glare yang kita harus hindari dengan memodifikasi layar atau tempat layar atau tempat kursi atau tempat kerja kita. Next. Nah, seperti ini adalah contoh. Yang sebelah kiri adalah contoh yang baik, yang tidak menimbulkan glare. Yang sebelah kanan adalah contoh yang kurang baik, dan ini akan memberikan pantulan kepada layar dan kepada mata penggunanya, sehingga bisa membuat kelelahan yang lebih. Next. Nah, ini adalah contoh juga di mana kantor yang nyaman adalah kantor di mana cahaya tidak langsung memberikan pencahayaan kepada pengguna komputer, dan dinding dan lantai juga barang-barang yang ada, perabotan yang ada itu tidak membuat pantulan yang lebih kepada mata, sehingga pengguna komputer atau pekerja menjadi lebih nyaman dan lebih lama, sehingga akhirnya produktivitas menjadi lebih meningkat. Next. Mohon maaf dokter, waktu kurang 3 menit. Oh ya, siap. Jadi bagaimana juga cara menghindari computer vision syndrome dari posisi duduk? Posisi duduk juga penting untuk diperhatikan. Kita harus memberikan posisi duduk, terutama yang pada punggung, itu memberikan tempat yang rileks dan tegak, sehingga kita bisa bekerja menjadi lebih lama. Next. Bagaimana anjurannya? Anjurannya seperti ini. Ada ukuran-ukuran yang perlu diperhatikan, ukuran tinggi tubuh, kursi, meja, jarak dengan layar komputer, dan sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan. Next. Ini adalah contoh di mana ada kursi yang bisa kita buat sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakannya dengan lebih nyaman, sesuai dengan bentuk tubuh dan kebutuhan pada saat kita bekerja, sehingga produktivitas kita menjadi lebih baik. Next.
Selain itu juga kita perlu perhatikan bahwa kita harus membuat jangkauan dari tempat kerja ini menjadi lebih baik, jangkauan tangan kita menjadi lebih baik. Mana tempat yang mana barang yang sering kita gunakan kita dekatkan, dan mana yang jarang kita gunakan kita jauhkan. Tetapi masih tetap dalam jangkauan. Next. Nah, yang penting lagi, kalau kita menggunakan komputer dalam jangka waktu tertentu, kita perlu juga lakukan peregangan badan untuk mengurangi dampak penggunaan komputer ini pada tubuh kita. Seperti ini. Next. 1 menit lagi, dokter. Siap. Jadi peregangan-peregangan ini seperti ini contohnya, peregangan biasa seperti kita lakukan. Next. Nah, sekarang bagaimana caranya anjuran internasional untuk melakukan istirahat sedikit untuk mata. Next. Next. Ya, lanjut. Nah, di dunia diperkenalkan bahwa kita harus istirahat 20 menit untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Next. Sedikit penggunaan komputer pada anak. Next. Jadi anak ini semakin dekat, semakin intens dengan komputer setiap harinya, ya, akan membuat gangguan pada mata juga. Next. Nah, kita juga perlu perhatikan bahwa posisi duduk anak ini juga akan mengakibatkan kelelahan yang luar biasa kepada anak, terutama pada bersekolah di rumah seperti daring pada saat ini. Jadi secara umum screen time pada anak yang direkomendasikan seperti ini, kurang dari 2 jam sehari untuk anak berusia lebih dari 12 tahun. Next. Tapi hubungan penggunaan komputer dengan rabun jauh pada anak juga belum jelas. Next. Dan tapi ada hubungan bermakna antara screen time dengan kesehatan anak, tapi ambang batasnya juga belum jelas. Next. Kesimpulannya adalah computer vision syndrome merupakan kumpulan keluhan dan gejala yang makin sering didapatkan pada masyarakat. Keluhan yang timbul terutama berhubungan dengan mata atau penglihatan dan postur yang menggunakan pada saat menggunakan komputer. Pencegahan dapat dilakukan dengan koreksi penglihatan dan koreksi postur tubuh. Dan bila terdapat keluhan mata yang menetap, silakan berkonsultasi dengan spesialis mata yang terdekat. Next. Terima kasih.